Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum belajar jangan lupa anak-anak selalu berdoa dan jangan lupa siapkan alat tulis dan perhatikan apa yang akan disampaikan sampai selesai. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang materi IPS yang akan disampaikan oleh Bapak Purwanto. Pada semester 2 ini anak-anak kita akan mempelajari 2 bab. Bab pertama yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Bab yang kedua yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebersamaan. Oke anak-anak, kita sudah siap pada bab 1. Pada bab 1 ini kompetensi yang akan dikuasai yaitu 3.3, menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Oke, kita akan masuk pada keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Setiap hari manusia melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Dalam hajat hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan tidak terlepas dari permintaan, penawaran, dan teknologi. Lalu akan kita bahas apa itu permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli dalam berbagai situasi dan tingkat harga. Hukum permintaan berbunyi, apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Jadi mudahnya, kalau harga itu naik, itu karena barangnya itu sedikit. Tetapi kalau harga itu turun, karena jumlah barang itu banyak. Itu kesimpulan. Lalu pengertian dari penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Hukum penawaran berbunyi, bila tingkat harga mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Itu pengertian dari penawaran. Lalu apa tentang teknologi? Ya, teknologi itu akan berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang akan ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih maju dan modern akan mempermudah produsen dalam menghasilkan barang dan jasa, sehingga teknologi ini akan mempengaruhi juga terhadap harga dan penawaran, karena semakin canggih teknologi yang dikeluarkan, maka akan cepat pula produksi itu yang akan
dibuat itu. Lalu kita akan bicara tentang pelaku ekonomi. Sebelumnya tentang pengertiannya dulu. Pengertian pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, pelaku ekonomi itu ada 5. Yang pertama, rumah tangga, keluarga, atau konsumen. Dalam kegiatan ekonomi rumah tangga, keluarga berperan sebagai pelaku ekonomi dan berperan sebagai produksi. Dalam rumah tangga, keluarga, atau konsumen inilah yang menjadi peran penting dalam kegiatan ekonomi, karena sebagian besar atau sebagian produksi itu memang dalam rangka untuk memenuhi konsumen. Yang kedua, pelaku masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi, masyarakat berperan sebagai pelaku konsumen dan pemilik peran dalam produksi. Jadi bisa saja masyarakat itu hanya sebagai pelaku atau pemakai, tetapi bisa saja masyarakat itu sebagai produksi. Contohnya mungkin di sekitar kita adalah ada masyarakat yang membuat produksi batik, ada yang membuat produksi tahu tempe, atau yang membuat produksi mainan dan seterusnya. Itu dilakukan oleh masyarakat. Pelaku ekonomi yang ketiga yaitu perusahaan. Dalam kegiatan ekonomi, perusahaan berperan sebagai pelaku produksi dan juga berperan sebagai konsumsi. Yang dimaksud bagaimana? Pelaku produksi, maka perusahaan inilah yang membuat barang-barang atau jasa yang akan digunakan oleh masyarakat. Itu yang disebut sebagai pelaku produksi. Tetapi juga berbagai sebagai konsumen atau konsumsi. Tentunya perusahaan yang sebesar apapun atau sekecil apapun, perusahaan itu juga memerlukan alat, memerlukan bahan. Lah maka bahan dan alat itulah yang dimaksud sebagai konsumsi. Dia juga membutuhkan barang dan jasa dari orang lain. Yang keempat yaitu pelaku ekonomi koperasi. Dalam kegiatan ekonomi, koperasi ini sangat berpenting dalam semua bidang, karena koperasi itu bisa berperan sebagai pedagang, juga bisa berperan sebagai jasa, juga sebagai industri, dan juga sebagai manajemen. Karena koperasi itu lingkupnya sangat luas, bisa bergerak dalam bidang perdagangan, bisa bergerak dalam bidang jasa, bisa bergerak dalam bidang industri, dan bisa juga berperan sebagai manajemen. Pelaku ekonomi yang kelima yaitu negara. Dalam kegiatan ekonomi, negara berperan sebagai pengatur dan pembina perekonomian negara. Maka bisa juga dikatakan baik dan tidaknya sebuah perdagangan, pelakuan ekonomi juga bisa ditentukan oleh negara, karena negara inilah yang mengatur aturannya, jual belinya, dan pembinaan terhadap perekonomian. Inilah yang disebut sebagai pelaku ekonomi yang ada di Indonesia. Ingat, itu ada 5: rumah tangga, keluarga, masyarakat, perusahaan, koperasi, dan negara. Inilah sebagai pelaku ekonomi. Lalu berikutnya kita akan mempelajari tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama, peran badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah sebuah perusahaan yang seluruh modalnya atau sebagian dimiliki oleh negara. Contoh atau ciri-ciri BUMN: 1. Melayani kepentingan masyarakat umum. 2. Berusaha memperoleh keuntungan. 3.
pemilik modal negara. Yang keempat, tujuan usahanya untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Yang kelima, bidang usahanya sektor-sektor yang strategis. Yang keenam, berstatus badan hukum dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu badan usaha milik negara. Contohnya kalau di Indonesia itu ada namanya PLN, perusahaan listrik negara, ada kereta api, ada Pertamina. Itu contoh-contoh BUMN yang ada di Indonesia. Jadi yang dikelola oleh negara, yang tujuannya untuk masyarakat kesejahteraannya. Bentuk-bentuk usaha menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 terdiri dari 1. Perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, perusahaan perorangan atau persero. Lah, ketiga hal ini anak-anak bisa mempelajari di dalam buku paket apa itu lebih jelasnya tentang perjam, perum, dan persero, atau bisa juga dilihat di buku LKS-nya, yaitu di halaman 5. Di situ dijelaskan perbedaan-perbedaan dan contoh-contohnya. Silahkan anak-anak nanti bisa dipelajari di materi buku itu. Yang kedua yaitu badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta yaitu badan usaha yang seluruh permodalannya berasal dari pihak swasta. Ciri-ciri BUMS: 1. Lebih mengutamakan perkumpulan modal. Yang kedua, tujuannya mencari laba sebesar-besarnya. Yang ketiga, pembagian laba berdasarkan modal atau saham. Yang keempat, anggota mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah modal. Ini adalah perusahaan atau badan usaha milik swasta, yang dimana di sekitar kita itu banyak, yaitu pabrik-pabrik produksi yang semuanya milik swasta. Bentuk badan usaha milik swasta itu ada 4 ya, yaitu 1. Perusahaan perseorangan, yaitu suatu badan usaha yang permodalannya berada dari 1 orang sehingga dimiliki dan dikelola oleh seorang yang bersangkutan. Jadi ini usaha milik pribadi, dikelola oleh diri sendiri dan dimiliki oleh sendiri, itu namanya perusahaan perorangan. Yang kedua ada namanya firma atau VA, yaitu suatu bentuk perusahaan swasta yang merupakan persekutuan 2 orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan 1 nama. Jadi ini kumpulan dari orang modal bersama untuk mendirikan sebuah perusahaan yang 1 nama. Yang ketiga bisa perusahaan komoditi atau yang terkenal dengan CV, yaitu suatu bentuk perusahaan swasta yang merupakan persekutuan atas beberapa orang yang berusaha. Jadi banyak orang mendirikan CV. Yang terakhir, perseroan terbatas atau PT, ini yang lebih besar. Sebutannya yaitu suatu bentuk perusahaan swasta yang merupakan perseorangan 2 orang atau lebih dengan modal berasal dari pengeluaran saham. Jadi ciri utamanya, kata kuncinya di sini adalah modalnya itu dari kumpulan saham yang dikelola bersama. Yang ketiga yaitu badan usaha milik daerah atau BUMD, yaitu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ciri-cirinya yaitu dipimpin oleh seorang direksi, karyawannya berstatus sebagai pegawai pemerintah daerah, memiliki status badan hukum dan didirikan berdasarkan peraturan daerah atau perda.
Yang keempat, modal dari pemerintah daerah. Yang kelima, direksi bertanggung jawab kepada kepala daerah. Yang keenam yaitu pengangkatan dan pemberhentian direksi harus mendapatkan persetujuan DPRD, ya. Ini ciri BUMD. Kalau di Sragen itu ada juga yang namanya PDAM, Perusahaan Air Minum Daerah. Ada Bank Jateng, itu milik pemerintah Jawa Tengah. Ada BKK, ini milik pemerintah kabupaten, dan masih ada Perusda. Jadi contoh-contoh usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang keempat anak-anak yaitu adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Di mana ciri-ciri koperasi itu adalah: 1. Lebih mengutamakan perkumpulan orang-orang. 2. Tujuannya tidak semata-mata mencari laba, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang ketiga, pembagian laba didasarkan atas jasa anggotanya. Yang keempat adalah anggota mempunyai hak suara yang sama. Sekian dulu anak-anak pembelajaran kali ini. Tetap semangat walaupun belajar dengan daring. Saya harapkan anak tetap semangat, lakukan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Bapak Ibu Guru. Untuk kali ini tidak ada tugas pada pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya anak-anak dibaca lagi di buku paket dan buku LKS yang sudah diterima oleh anak-anak. Sekian dulu, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.